Oke teman-teman semua, mengenai saling singgung antara Habib Bahar dan Rhoma Irama teman-teman semua. Jadi Buya Yahya singgung Habib Bahar bin Smith dan Rhoma Irama soal nasab Rasulullah SAW. Pilihlah Ustadz Kampung. Jadi Buya Yahya kembali memberikan sorotan menohok terhadap Habib Bahar bin Smith dan Rhoma Irama perkara nasab Rasulullah SAW telah membuat kegaduhan umat Islam Indonesia ya. Jadi polemik Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama perkara nasab daripada Nabi Muhammad terus menjadi sorotan publik. Habib Bahar bin Smith sampai berapi-api saat mengisi suatu ceramah karena mendengar pernyataan dangdut Rhoma Irama terkait nasab Rasulullah SAW. Hal ini membuat Buya Yahya memberikan sorotan secara menohok terhadap polemik antara Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama ini. Jadi memicu kegaduhan hanya mempermasalahkan nasab Ba'alawi saja, ya kan? Jadi Rhoma Irama ini sudah bergabung sama seperti Imaduddin Usman dan juga si Kori dan juga si Fuad Pleret itu, si botak itu ya teman-teman. Jadi dikutip TV One News dari kanal YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya mendapat sebuah pertanyaan dari salah satu jemaah soal perkara nasab Ba'alawi diributkan oleh Rhoma Irama dan Habib Bahar bin Smith. Jemaah tersebut mempertanyakan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama berpotensi menjadi pemecah belah umat Islam di Indonesia. Perseteruan Rhoma Irama dengan Habib Bahar bin Smith perkara nasab Rasulullah ini ya sudah baru-baru ini ya teman-teman semua. Kita tahu bahwa banyak sekali informasi tentang nasab-nasab habaib. Hal itu bisa menjadi pendidikan yang buruk bukan hanya bagi anak ataupun mungkin dari kita sebagai masyarakat itu sendiri. Tanya jemaah kepada Buya Yahya. Dalam suatu ceramah, Buya Yahya akhirnya menjelaskan terkait menghadapi masalah yang terjadi dan menimbulkan kehebohan di tengah-tengah kedamaian masyarakat ini. Jadi polemik antara nasab ini kan antara para Habib Ba'alawi dengan Imaduddin Usman dan komplotannya itu ya kan. Jadi Buya Yahya pun memahami polemik pernyataan Rhoma Irama terkait nasab Ba'alawi jadi pemicu Habib Bahar bin Smith sangat marah besar. Meski begitu, ia menyarankan agar umat Islam Indonesia sudah bisa memilih dan membedakan terhadap kebenaran maupun keburukan tentang permasalahan agama Islam ini, apalagi mempermasalahkan nasab Ba'alawi ini. Nah, jika sudah masyhur di seluruh masyarakat Indonesia ya kan, ya udah jangan terlalu perdebatkan lagi. Ini Rhoma Irama kenapa ikut-ikutan juga seperti Imaduddin Usman, ada apa? Ikut-ikutan juga seperti Guru Gembul, ada apa? Nasab Ba'alawi ini sudah masyhur teman-teman semua. Seluruh ulama di dunia itu mengakui nasab Ba'alawi itu tersambung, tidak terputus. Ini tiba-tiba muncul Imaduddin Usman ya kan? Tiba-tiba muncul, baru-baru muncul mengatakan nasab Ba'alawi itu terputus melalui penelitian ilmiahnya dia sendiri. Yang lain, ulama lain nggak berpendapat sama seperti dia ya teman-teman di Indonesia. Ustadz Abdul Somad menyatakan nasab Ba'alawi itu benar-benar ada ya kan, tidak terputus, masih tersambung. Sementara Imaduddin sendiri barulah ada kroco-kroconya bergabung mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi ini terputus ya kan. Kan sangat luar biasa. Pasti ada udang di balik batu ya teman-teman. Jadi permasalahan ini teman-teman semuanya, menjadilah orang yang cerdas. Anda itu punya kulit. Kalau tiba-tiba Anda mengerti ada air yang bikin kulit gatal, Anda mau nggak kira-kira? Tanya Buya Yahya kepada jemaahnya. Yang menerangkan sebagai umat muslim pastinya ingin selalu mendapatkan hal-hal yang baik dan terhindar dari keburukan. Sebut saja polemik terjadi saat ini masih menjadi sorotan dialami oleh Raja Dangdut dan Habib Bahar bin Smith. Akal sehat semuanya itu punya kesesuaian kulit, urusan dengan sentuhan mata, dengan pandangan pikiran hati. Anda harus bisa memilih dong, ungkapnya. Yang mengingatkan jika ada hal yang tidak sesuai dengan hati, seperti permasalahan terjadi sekarang menyinggung soal nasab Ba'alawi, sebaiknya tak perlu mencari informasi tentang ini. Kalau omongan orang pengen saya kesal, saya musuhan, lah kok kenapa saya dengarkan hati itu gak sedih, ya sudah jangan didengar, tegasnya. Nabi tidak mengajarkan menyebarkan kebencian kok, tambah daripada Buya Yahya teman-teman semua ya. Jadi ia merasa heran terhadap perkara nasab Ba'alawi yang sedang disinggung menimbulkan perdebatan hebat dari sesama umat Islam Indonesia. Lah kok ada suatu menyebarkan kebencian? Gak boleh dong, saya gak boleh dengar. Apa sih manfaatnya dari perdebatan itu? Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon itu menjelaskan dari perdebatan hanya karena mempermasalahkan keturunan Rasulullah saja. Perdebatan tersebut sangat berbahaya dan menjadikan umat Muslim jauh dari ajaran agama. Benar ya teman-teman, sangat memecah belah. Seperti Dajjal Imaduddin ini ya teman-teman. Apalagi ada sekarang itu siapa? Kayak Gupron katanya kan, si Gupron itu mengatakan bisa berbicara dengan semut. Apalagi bisa menghidupkan manusia yang sudah mati.
La ilaha illallah, na'udzubillahi min zalik, teman-teman. Jadi ini sebuah kesesatan teman-teman semua ya. Jadi ajaran ini kan ada 73 atau 76. Jadi selain mengikuti daripada ajaran Rasulullah itu melenceng teman-teman semua ya. Pasti dipastikan dengan ajaran sesat seperti itu. Jadi kata Buya Yahya ya teman-teman semua, orang tambah sujud tambah khusyuk. Bisa jadi yang biasanya tahajud enggak tahajud karena ribut urusan begini. Sekarang ribut masalah nasab dan sebagainya. Apa yang menjadikan orang tambah khusyuk dengan keributnya ini? Jadi Buya Yahya berasumsi kehidupan seseorang yang sudah bahagia dapat terganggu karena polemik nasab yang diributkan oleh Rhoma Irama dan Habib Bahar bisa membuat adanya permusuhan. Iya, tiba-tiba si Rhoma Irama ini ada-ada aja ya kan. Ia menilai polemik tersebut hanya dijadikan ajang adu domba meski punya tujuan untuk mencari kebenaran terhadap keturunan habaib di Indonesia. Jadi ini kata Buya Yahya ya teman-teman. Selama ini orang khusyuk rumah tangga baik-baik saja. Sekarang ada keributan baru setelah nasab, apalagi besok kita itu diadu domba, dibuat permusuhan. Ia menyarankan umat Islam di Indonesia lebih pilih belajar ilmu agama dengan ustadz yang biasa saja dan tentu saja yang berilmu, tidak sembarangan daripada guru-gurunya ya kan. Misalnya yang berada di perkampungan. Menurutnya seorang belajar agama dengan ustadz di kampung lebih baik sebagai bekal agar kehidupan semakin membaik. Masya Allah, pilihlah guru yang benar, sudahlah yang aneh-aneh tinggalin saja. Jadi yang aneh-aneh ini ditinggalkan saja kata Buya Yahya ya kan. Jadi kita bisa menilai ya teman-teman, mana yang benar dan mana yang aneh-aneh ya kan. Komplotannya si Gupron, Imaduddin, Tengku Kori ya kan, Fuad Pleret. Ya, kalian pasti tahu lah mana yang benar antara habaib dengan yang mengaku sebagai kiai yang sendirian mengatakan bahwasannya nasabah Alawi ini terputus ya kan. Dia kan sendirian. Ulama lain nggak ada berkata seperti itu, nggak ada ya, nggak ada yang kompak. Apalagi seluruh dunia. Jadi kalau dia mengatakan nasabah Alawi itu terputus, kitab-kitab yang dibuat oleh habaib Alawi ya kan, berarti terputus. Ya, kan itu logikanya teman-teman semua ya kan. Jadi benar juga kata Buya Yahya ini, pilihlah guru yang benar agamanya, benar daripada guru-guru sampai ke atasnya, sampai ke Rasulullahnya. Jangan sembarangan cari guru, kata daripada Buya Yahya ini. Jadi Buya Yahya kembali menyoroti polemik Habib Bahar bin Smith dengan Rhoma Irama ini. Perkara nasab Rasulullah menjadi isu hangat terutama di media sosial. Jadi polemik nasab Rasulullah SAW ini berawal dari pengakuan Raja Dangdut Rhoma Irama saat hadir di suatu acara podcast. Rhoma Irama mengungkapkan ada seorang Habib memberikan pernyataan bagi orang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad selalu berbuat maksiat, maka dijamin tetap masuk surga. Misalnya Habib tersebut menjadi seorang pemabuk, pencuri, pezina, penjudi hingga punya perilaku tidak sesuai syariat Islam masih mendapatkan jaminan surga. Iya, namanya umat Islam ya kan. Ya surga itu sudah pasti ya kan. Ya kita dicuci dulu nanti di neraka ya teman-teman, seperti itu. Hey, itu kalau ada anak Habib walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia berzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa, tutur Rhoma Irama. Sontak Rhoma Irama pun memunculkan inovasinya agar orang mengaku berasal dari nasabah Alawi harus dilakukan tes DNA untuk membuktikan kebenarannya. Habib Bahar bin Smith akhirnya memunculkan reaksi secara berapi-api terhadap ungkapan Rhoma saat itu menjadi penceramah di suatu acara keagamaan. Habib Bahar menyoroti pernyataan Rhoma Irama adanya seorang Habib berbicara bagi yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad tetap jamin masuk surga meski telah maksiat. Tak ada urusan mau ilmunya setinggi langit, ustadz, kiai, masyair, tinggi sampai di langit ilmunya, mau dia Habib Syarif cucunya Nabi Muhammad kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat dan tempatnya di neraka pungkasnya. Jadi sangat luar biasa teman-teman semua ya. Jadi kita bisa menilai lah mana yang benar, mana yang salah antara komplotan Imaduddin Usman yang mengaku kiai, dia sendirian ya kan, kajian ilmiahnya tentang pembatalan nasab Alawi, kemudian dengan para habaib di Indonesia yang selama ini aman adem aja ya teman-teman. Kita bisa menilai lah mana yang benar, mana yang salah. Itu saja video yang bisa gue sampaikan, semoga kalian bisa berpikir. Untuk buzzer ya silahkan kalian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.